Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatannya sehingga kita dapat melewati hari-hari kita, malam-malam kita dengan berbagai bentuk aktivitas dan kegiatan. Semoga seluruh aktivitas dan kegiatan kita itu selain daripada ibadah yang telah kita laksanakan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai rangkaian ketaatan dan upaya kita mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terus kita pelajari sabda-sabda beliau, yang terus kita dalami pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dari apa yang beliau lakukan di dalam kehidupan beliau dan diriwayatkan kepada kita semua. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah terhadap Kitabul Jami', dan secara khusus kita mengangkat bab adab, bab yang pertama dari Kitabul Jami'. Pada kesempatan ini kita masuk pada hadis yang ke-1253 dalam Kitab Bulughul Maram ini, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut, walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi berikanlah tempat untuknya dan lapangkanlah majlis kalian. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh para ulama kita, diriwayatkan oleh Syekhan yaitu Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentu saja secara umum menjelaskan kepada kita salah satu di antara adab seorang muslim dan bagaimana mereka bermuamalah dengan sesama umat manusia secara umum, apatah lagi kepada umat Islam, kaum muslimin secara khusus. Dan muamalah ini secara spesifik berbicara, atau hadis ini berbicara secara spesifik tentang muamalah kita atau adab kita kepada sesama umat Islam ataupun kepada umat manusia secara umum dalam majelis kita atau dalam tempat-tempat dan ruang-ruang publik di mana kita berada atau di mana kita duduk bermajelis di dalam ruang-ruang publik tersebut. Nah, ini tentu saja menjadi gambaran utama bagi kita semua dan pelajaran penting bagi kita semua bahwa agama Islam bukan hanya berbicara tentang masalah ibadah. Agama Islam bukan hanya berbicara mengenai ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berbicara tentang ibadah salat, bukan hanya berbicara tentang puasa, bukan hanya berbicara tentang haji dan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Namun juga agama Islam ini tidak hanya berbicara tentang persoalan-persoalan hudud, masalah-masalah pidana dan sebagainya, masalah-masalah hukum-hukum yang terkadang
sebagian orang yang terlanjur sensitif ketika mendengarkan syariat Islam, mereka menganggap bahwa agama Islam ini hanya membahas masalah ibadah dan masalah hukuman saja, tidak membahas masalah-masalah yang lain. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, kita bisa melihat, bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan penuh kejujuran, maka kita akan melihat sekian banyak petunjuk-petunjuk ilahi, sekian banyak isyarat-isyarat ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, menjelaskan kepada kita semua betapa sempurnanya dan paripurnanya agama Islam ini. Ya, dan bahwasanya dia tidak hanya memerintahkan pemeluknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan hablum minallahnya, hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hablum minan nas, hubungan kita secara horizontal dengan sesama umat manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang sempurna dilihat dari sisi manapun. Dilihat dari sisi spiritualnya, maka agama Islam adalah agama yang sempurna dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dilihat dari sisi sosial, agama Islam juga adalah agama yang sempurna. Apabila kita melihat muamalah-muamalah dan kaidah-kaidah yang syariatkan dalam agama Islam, maka sangat luar biasa, terperinci dan sangat presisi untuk kemudian mendatangkan maslahat-maslahat yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Nah, hadis yang kita sedang bahas ini secara umum sebagaimana tadi kita jelaskan, dia berbicara tentang anjuran untuk melapangkan majlis atau tempat duduk kita di dalam ruang-ruang publik di mana kita berada. Sebelum kita membahas tentang hadis ini lebih jauh, maka kita mesti lihat dulu bahwasannya persoalan bermajlis di dalam agama kita telah disebutkan dalam beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran ataupun juga dari hadis Nabi SAW, dan banyak perkataan serta pengamalan para ulama kita. Sebut saja misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan musyawarah kepada umat Islam, maka musyawarah itu bagian daripada majlis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyawirhum fil amri. Ya, dan wahai Muhammad, bermusyawarahlah, sampaikanlah pendapatmu kepada para sahabat dan mintailah mereka untuk berpendapat. Ya, diskusikanlah, bicarakanlah ya masalah yang kamu hadapi bersama para sahabatmu, bersama umat Islam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ketemu dengan mufakat, dengan hasil yang telah disepakati oleh seluruh bagian komponen masyarakat, maka tawakal 'ala Allah, bertawakal dan berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam itu agama yang memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan yang kita hadapi, dalam masalah-masalah yang kita hadapi, dan masalah itu berkaitan dengan banyak orang, berkaitan dengan hak-hak orang yang lain, bukan hanya masalah pribadi kita saja, namun dia adalah masalah umum. Ya, baik itu masalah dalam keluarga kita, masalah dengan orang yang lain misalnya, dan seterusnya. Sehingga dapat difahami bahwa ayat ini selain menganjurkan dan mensyariatkan musyawarah itu di dalam agama Islam, bahwa kita sangat penting untuk senantiasa memperhatikan musyawarah ini sebagai bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mesti lihat bahwa tempat atau ruang yang digunakan oleh umat Islam untuk bermusyawarah, itulah yang disebut sebagai majlis. Ya, itulah yang disebut sebagai majlis, karena dalam bahasa Arab majlis itu artinya adalah tempat kita duduk. Ya, tempat kita duduk berdiskusi, berbicara dan sebagainya. Kemudian di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah menjelaskan tingkatan-tingkatan dalam berdakwah kepada umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, serulah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmati, ya, dengan cara yang hikmah,
wal mau'izatil hasanah, dan berikanlah kepada mereka wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, wasiat-wasiat. Kemudian apa kata Allah SWT? Wajadilhum billati hiya ahsan, ya, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau kita lihat dari 3 tingkatan metodologi atau manhaj dakwah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, maka salah satu di antara metode ini atau metode yang terakhir yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidallah, ya, berdiskusilah, berdebatlah dengan cara yang lebih baik tentu saja. Karena ada memang orang-orang masyarakat yang lebih cocoknya apabila kita berdakwah kepada mereka atau menyampaikan kebenaran, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang kita sampaikan perkataan hikmah kepada mereka adalah orang-orang yang kebaikan dirinya lebih dominan dibandingkan dengan keburukannya. Ya, keburukan-keburukannya sangat sedikit, sedangkan kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Ya, orang-orang yang seperti ini ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, maka seharusnya kita sampaikan dengan cara yang hikmah. Ya, kenapa? Karena dia sebenarnya adalah orang yang soleh. Namun pada saat itu, pada kesempatan itu, dia terjatuh dalam kesalahan. Ya, lebih dominan pada dirinya adalah ketaatan kepada Allah, sehingga sekalinya dia terjatuh dalam kesalahan dan itu diketahui oleh orang lain, maka orang tersebut punya kewajiban untuk memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Ya, jangan dibentak, jangan dimarahi, ya, jangan jangan diboikot dan seterusnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang hakikatnya sebenarnya dia adalah orang yang saleh, lebih dominan kebaikan dan salah pada dirinya, ketakwaan kepada Allah. Namun pada kesempatan itu dia terjatuh dalam sebuah kesalahan. Kemudian ada juga orang yang yastawi bainahuma, ya, jadi dia banyak melakukan ketaatan namun juga banyak melakukan kesalahan. Nah, untuk orang yang seperti ini, orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya, maka hendaknya disampaikan dengan wal mau'izatil hasanah, disampaikan, diberikan nasihat kepada dia, diberikan peringatan kepada dia, diberikan wejangan, wasiat dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Sehingga diharapkan bagi dia dengan sedikit, ya, dengan sedikit teguran-teguran yang cukup pedas misalnya untuk dia, maka mudah-mudahan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ada orang yang jenis ketiga, yaitu lebih dominan pada dirinya keburukan, kesalahan, kemaksiatan dan kedurhakaan dibandingkan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa untuk orang-orang yang seperti ini, untuk orang-orang yang lebih dominan keburukan bagi dia, ketika disampaikan kebenaran, maka normalnya mereka tidak akan menerima kebenaran itu. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Namun umumnya orang kalau sudah terjatuh dalam kemaksiatan dan sudah bergelimang dengan dosa, kemaksiatan, hari-harinya dilewati dengan kemaksiatan, waliyadzubillah, hari-harinya dilewati dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kalau kita berupaya untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, ya umumnya mereka akan menolak. Ya, umumnya mereka menolak, ya. Tapi illa marrahimullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada saja orang yang memang dia bergelimang dengan dosa dan kesalahan, namun sekalinya diberikan nasihat dengan cara yang baik, dia justru langsung bertaubat kepada Allah dan sadar akan kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan. Namun umumnya orang ketika dia sudah banyak berbuat dosa dan kesalahan dan jarang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka metode dakwah, manhaj dakwah yang ketiga inilah yang kita pergunakan, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka, berjidallah dengan mereka, ya, dengan cara yang baik, ya. Nah, tentu saja metode yang ketiga ini atau manhaj yang ketiga ini tidak akan mungkin kita bisa lakukan kecuali dalam sebuah majelis, ya, kecuali dalam sebuah majelis. Karena kalau kita berjidal, berdebat misalnya dengan orang-orang yang punya pemahaman terhadap agama ini, namun dia keliru dalam memahami agama, atau dia lebih dominan pada dirinya pemahaman terhadap agama ini yang dibangun di atas hawa nafsu, akhirnya dia memahami agama Islam ini, ya, cenderung kepada sikap-sikap khawarij misalnya, ya,
yang suka mengkafirkan umat Islam. Ada apa-apa sedikit-sedikit misalnya kesalahan dilakukan oleh seorang muslim, tiba-tiba saja dihukumi kafir misalnya, tiba-tiba saja dihukumi penghuni neraka misalnya, dan seterusnya. Maka mindset yang seperti ini yang yang keras atau yang ekstrim seperti ini, ketika dia memahami nusus syar'iyah, dalil-dalil syar'i, dibangun di atas sikap ekstrimnya, maka yang seperti ini mesti diluruskan. Dan cara kita meluruskannya tentu saja adalah dengan berjidal, dengan berdebat, menyampaikan hujah, mengutarakan bayan dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu? Inilah yang dibutuhkan, ya. Inilah yang dibutuhkan, yaitu sebuah forum, sebuah ruang di mana kita bisa mengutarakan pandangan kita, dan orang tersebut juga bisa mengutarakan pandangannya, dan kita bisa balas atau bisa saling berdebat dengan cara yang lebih baik tentu saja, untuk kita menyadarkan kesalahan orang tersebut dengan hujah-hujah yang kita miliki. Sehingga agama Islam selain bermusyawarah, selain berdakwah, musyawarah dan dakwah itu membutuhkan majelis. Ya, apalagi kalau kita bawa kepada ranah ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah untuk saya ilman, ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja ilmu pengetahuan ini membutuhkan majelis. Ilmu pengetahuan ini membutuhkan majelis. Meskipun tentu saja ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Ya, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibenarkan untuk mengambil ilmu dari iblis laknatullah alaihi. Makanya dalam hadis yang sahih itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 3 kali 3 malam berturut-turut bertemu dengan iblis yang mencuri zakat mal kaum muslimin. Akhirnya setelah dia berjanji selama 3 malam itu, iblis kemudian mengatakan, kalau kamu ingin tidur, kalau kamu ingin tidur di malam hari, maka bacalah ayatul kursi, karena itu akan menjagamu dari gangguan syaitan sampai engkau bangun di waktu pagi. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu, wahai Abu Hurairah, padahal dia adalah seorang pendusta, yaitu iblis laknatullah alaihi. Namun tentu saja ketika kita mengambil ilmu, maka ada saja tentu saja tolok ukur yang lebih utama, ya. Menuntut ilmu itu, belajar itu seharusnya diambil dari mulut para ulama, dari majelis-majelis mereka, ya. Meskipun dengan melalui media sosial saat sekarang ini yang semakin gencar dan semakin banyak wasilahnya dan metodenya, maka ini sangat memudahkan kita tentu saja. Namun ketika kita berbicara tentang asal, ketika kita berbicara tentang dasar daripada diambilnya ilmu pengetahuan itu, maka seharusnya ilmu itu diambil dari mulut para ulama secara langsung. Kenapa? Karena keutamaan majelis ilmu itu. Nah, lagi-lagi ketika kita ingin belajar, maka belajar juga membutuhkan majelis. Nah, oleh karena itu pembahasan kita pada kesempatan ini sebenarnya ya berbicara tentang keutamaan daripada majelis itu sendiri, ya, dan adab-adab yang harus diperhatikan di dalam majelis. Secara khusus apabila kita bawa dalam majelis ilmu. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang cukup panjang, kata Nabi SAW, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fis sama. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah itu menciptakan ada satu jenis kelompok manusia yang sayyaratan fis sama, berterbangan di langit Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna majalis dzikri, mereka berterbangan di langit bertujuan diperintahkan oleh Allah untuk mencari majlisu adzikri. Ya, majlis di mana orang-orang yang ada di dalamnya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja salah satu di antaranya adalah dengan menuntut ilmu. Kalau mereka sudah mendapatkan majelis tersebut, majelis ilmu itu, maka mereka akan berhenti dari berterbangan mereka di langit dan ikut menghadiri majelis sampai mereka memenuhi langit Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang tidak ada yang mengetahui berapa jumlah junudur Rahman. Kita tidak tahu, tidak ada seorang pun di antara hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Ya, berapa jumlah malaikat, tidak satu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
salah satu di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala, jenis malaikat Allah Subhanahu wa taala ini ada yang diciptakan memang bertujuan untuk mencari majelis ilmu. Ketika mereka sudah dapat satu majelis ilmu, maka mereka akan berhenti berterbangan di langit dan mereka akan menghadiri majelis tersebut. Sampai kata Nabi SAW, hatta mala'u sama ad-dunya, ya, sampai saking banyaknya malaikat itu, pemirsa sekalian, sampai mereka memenuhi langit Allah Subhanahu wa taala, ya, saking banyaknya mereka yang bertumpuk-tumpuk hadir di dalam majelis ilmu. Setelah mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang penceramah, sang khatib dan sebagainya di dalam majelis ilmu tersebut, maka sa'adu ilas sama, mereka akan naik ke langit Allah Subhanahu wa taala, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah wallahu taala alam, menurut pandangan saya secara pribadi, apa yang terjadi, diskusi yang terjadi di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang tadinya hadir dalam majelis ilmu itu, seandainya kita hadir dalam majelis tersebut, inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW yang lainnya, hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya kalau seseorang itu berada di dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 keutamaan. Yang pertama adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meliputi dia dengan rahmatnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada mereka, as-sakinah juga akan diturunkan kepada mereka, ketenangan dalam hati mereka akan diturunkan kepada mereka, dan yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang ada dalam majelis ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang dimaksud wallahu taala alam, inilah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah yang lain. Ya, yang tadi kita sampaikan hadis panjang itu, bahwa ketika selesai majelis ilmu itu, maka para malaikat yang tadinya hadir dalam majelis itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan laporan. Nah, laporan inilah yang kemudian dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa sebagai bentuk kemuliaan kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Nah, dialog yang terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, min aina ji'tum, ya, dari mana kalian? Ditanyakan kepada para malaikat yang baru saja datang dari majelis ilmu tersebut. Kata Nabi SAW, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bihim. Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari mana kalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa para malaikat tersebut baru saja datang dari menghadiri majelis ilmu yang dihadiri oleh para penuntut ilmu tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala hendak bertanya dan memuliakan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu dan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Allah ingin memuliakan mereka. Makanya Allah bertanya kepada para malaikat, dari mana kalian? Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba saya, dan seterusnya. Sebagai bentuk pemuliaan kepada hamba-hamba Allah tersebut di hadapan para malaikat. Allah ingin menampakkan kebanggaannya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu itu. Maka Allah bertanya, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bidzalik, dari mana kalian, padahal Allah lebih tahu tentang hal tersebut. Maka para malaikat mengatakan, menjawab, kami baru saja datang dari majelis ilmu yang dihadiri oleh hamba-hambamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, apa yang mereka minta atau apa yang mereka bicarakan di dalam majelis ilmu tersebut. Maka para malaikat memberikan jawaban, mereka memujimu, mereka meminta kepadamu dan berlindung kepadamu serta bertaubat kepadamu. Ya. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diucapkan oleh para penuntut ilmu. Kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka meminta kepada saya surgaku. Apakah mereka telah melihat surgaku? Para malaikat mengatakan, la wa rabbi. Sekali-kali tidak pernah, belum pernah mereka melihat surgamu ya Allah. Maka apa kata Allah? Fa kaifa idza ra'auha. Bagaimana lagi kalau seandainya mereka sudah melihat surgaku?
Ya, kalau seandainya mereka belum melihat surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa minta kepada Allah Subhanahu, padahal surga itu belum pernah mereka lihat. Mereka hanya mendapatkan informasi saja dari Al-Qur'an dan hadis Nabi bahwa surga Allah seperti ini, seperti itu, dan mereka belum mendapatkan atau mereka belum melihat surga Allah Subhanahu yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak membanggakan para hamba-hamba tersebut, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu. Bagaimana lagi kalau seandainya mereka telah melihat surga saya? Ya, belum melihat surga saya saja, mereka sudah terus meminta-minta. Bagaimana lagi kalau seandainya mereka sudah melihat seluruh kenikmatan yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih hebat lagi permintaan mereka kepada Allah. Kemudian wa yastajirunaka, ya, min adzabi narik, dan mereka juga para malaikat Allah SWT mengatakan mereka juga meminta perlindungan kepadamu dari azab dan siksa api nerakamu ya Allah. Maka Allah SWT mengatakan hal ra'au nari, apakah mereka sudah melihat api neraka yang saya sudah ciptakan? Mereka mengatakan la ya Rabbi, mereka belum pernah melihatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala fa kaifa idza ra'auha, Allah mengatakan bagaimana lagi kalau seandainya mereka sudah melihat api neraka saya, ya. Kemudian para malaikat mengatakan wa yas'alunaka wa yastaghfirunaka. Ya, mereka juga para penuntut ilmu itu kami mendapati dalam majelis ilmu mereka terus beristighfar kepada Engkau ya Allah, meminta ampun kepadamu, bertobat kepadamu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yastaghfiruni faghfartu lahum. Mereka meminta ampun kepada saya dalam majelis itu, maka saya telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka. Setelah terjadi diskusi panjang dan cerita panjang ini, pemirsa sekalian, ada salah seorang malaikat yang celetuk, ya, di antara para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan mereka meminta ampun kepada saya, maka saya ampunkan dosa-dosa mereka. Salah seorang malaikat berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna fihim abduka khatta hadara al-majlis." Apa kata malaikat ini? Malaikat ini mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya di antara orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu itu ada seorang hambamu yang mana dia ini adalah pelaku dosa, pelaku maksiat. Ya, kerjaannya adalah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah, berbuat durhaka. Ya, sedangkan engkau akan mengampuni dosa-dosa dari orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu tersebut. Ya, padahal orang ini dia datang dalam majelis itu hadara min ghairi qasdin. Dia datang bukan karena memang tujuan utamanya untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, cuman karena kebetulan saja, misalnya seandainya dia masuk ke dalam masjid itu mendapati ada majelis ilmu, ya untuk menunggu atau menghabiskan waktu misalnya, maka dia ikut duduk dalam majelis tersebut. Padahal dia adalah pelaku dosa, pelaku maksiat. Seakan-akan para malaikat ingin protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mengampuni dosa-dosa mereka padahal di dalam majelis itu hadir seseorang yang pelaku maksiat, berbuat dosa, sering berbuat dosa kepada engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghafartu lahu, saya sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Fa innahum qaumun, karena mereka ini orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu la yashqa fihim jalisuhum, ya, adalah orang-orang siapapun yang hadir di dalamnya maka dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Ya. Nah, ini pemirsa sekalian, di antara keutamaan, di antara fadilah dari menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu akan dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, walaupun dia adalah orang yang banyak berbuat maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun menghadiri majelis ilmu itu adalah keutamaan, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang salah satu di antara adab dari majelis itu, ya. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak berhak seorang untuk membangunkan orang lain, memindahkan orang lain dari majlis atau dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Ya, akan tetapi hendaknya orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut, hendaknya merekalah yang memberikan tempat untuk orang yang baru datang ini, ataukah mereka melapangkan majelisnya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan ada dua lafaz yang serupa sebenarnya. Kalau kita lihat dalam terjemahan hadis ini, kurang lebih maknanya hampir sama. Ya, tafassahu wa tawassa'u.
Tafassahu wa tawassa'u ini kalau kita bawa ke dalam terjemahan Indonesia kurang lebih sebenarnya hampir-hampir sama. Akan tetapi kalau kita memahami struktur bahasa Arab, maka ada perbedaan yang sangat mencolok dan ada perbedaan yang sangat urgen yang ada di antara lafaz tafassahu wa tawassa'u. Dan perbedaan ini subhanallah, ya, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang sangat luar biasa antara perbedaan lafaz tafassahu wa tawassa'u. Ya, apa maknanya atau apa makna antara dua lafaz ini? Yang pertama, kata Nabi SAW, walakin tafassahu. Ya, tafassahu itu diambil dari kata fasaha yafsahu fasihan. Ya, apa makna fasaha? Fasaha itu artinya dia beberapa orang di dalam majelis itu menyempitkan area duduknya, ya, supaya apa? Supaya mereka bisa membukakan satu tempat duduk untuk orang yang datang itu. Ya, itu makna tafassahu. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa lafaz tafassahu ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja, ya. Hanya untuk beberapa orang saja. Kenapa? Karena terkadang ketika seseorang itu datang, majelis ilmu telah penuh sesak dengan para penuntut ilmu misalnya. Terkadang yang menyadari orang yang datang itu, seorang yang datang itu yang menyadarinya cuma hanya beberapa orang saja, dan tidak semua orang menyadari hal tersebut. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perhatian besar dalam majelis ilmu. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, kalau seandainya kita melihat ada seseorang yang datang dan ingin masuk ke dalam majelis ilmu kita atau tempat kita, maka silahkan kita yang beberapa orang ini saja yang kemudian membukakan satu tempat. Ya, satu tempat untuk orang itu, dan tidak perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang lain, ya. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan kepada orang yang lain dan semua orang akhirnya bergerak dari tempatnya, maka itu bisa mengganggu jalannya majelis ilmu. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, jangankan untuk bergeser, berpindah. Imam Syafi'i mengatakan, saya di dalam majelis ilmu yang diajarkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, ketika saya membuka lembaran-lembaran Muwatta Malik, maka saya membukanya dengan sangat perlahan-lahan. Kenapa? Karena saya sangat menghormati Imam Malik, guru saya, Imamu Daril Hijrah, salah seorang imam madhab. Yang kedua, sebelum Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya sangat menghormati beliau dan saya menghargai kesungguhan beliau, ilmu beliau, dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan kepada kami. Sehingga saya membuka dengan perlahan-lahan lembaran-lembaran buku saya, supaya bunyi-bunyi dari lembaran-lembaran buku yang saya buka ini tidak sampai terdengar oleh telinga Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau seperti itu, kalau seandainya terdengar oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka boleh jadi itu mengganggu konsentrasi beliau, padahal beliau sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwa memang ketika kita melihat ada seseorang yang ingin masuk ke dalam majelis, maka kalau seandainya kita mampu untuk membukakan satu majelis atau membukakan satu tempat untuk dia duduk tanpa mengganggu konsentrasi para penuntut ilmu yang lainnya, maka itulah yang paling afdal. Makanya lafaz ini yang paling pertama disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan walakin tafassahu. Ya, inilah yang paling pertama dulu. Kalau seandainya beberapa orang ini bisa membukakan satu tempat untuk dia duduk, maka itu sudah cukup kalau begitu sampai di situ. Namun kata Nabi SAW, walakin tafassahu wa tawassa'u. Ya, kalau seandainya memang kita sudah berupaya untuk membukakan satu tempat supaya orang itu bisa masuk duduk di dalam majelis ilmu atau di dalam majelis tersebut, namun memang tidak ada lagi tempat misalnya, atau saking sempitnya tempat tersebut, maka apa kata Nabi SAW? Wa tawassa'u. Nah, kata tawassa'u di sini diambil dari kata wasi'a yasa'u, ya, sa'atan. Sa'atan di sini maknanya adalah artinya ketika Nabi mengatakan walakin tafassahu wa tawassa'u, maknanya adalah majelisnya itu yang dibuka, ya. Jadi semua orang bergerak. Ya, semua orang bergerak. Kenapa? Ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan dan mulahadhah yang harus kita perhatikan, bahwa ketika kita bermajelis, terkadang kita dapati bahwa tempat itu, ya, aula itu misalnya atau ruang itu sebenarnya luas, lapang. Ya, sebenarnya luas dan lapang. Atau masjid misalnya, tempat kita bermajelis, masjid itu sangat luas, sangat lapang. Lalu kemudian diadakan majelis ilmu misalnya,
atau pelajaran muhadarah dan sebagainya. Lantas, orang-orang yang hadir dalam majelis itu terkadang kita dapati karena memang jumlah mereka yang kecil atau jumlah mereka yang sedikit, sedangkan masjid yang sangat luas, sangat lapang, terkadang mereka berpencar-pencar dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya beberapa orang saja yang duduk di depan pemateri misalnya. Hanya 3 orang, 4, 5, atau mungkin 10 sampai 20 orang. Adapun yang tersisa, maka terkadang ada yang duduk di pojok, ada yang duduk di paling belakang misalnya, ada yang duduk nyender misalnya di tiang-tiang masjid. Ya meskipun sebenarnya sah-sah saja kalau mereka ingin duduk di tempat tersebut, akan tetapi yang lebih afdol, yang lebih utama adalah apabila mereka mendekat kepada sang guru. Ya, mendekat kepada sang guru. Karena itulah yang kemudian menjadi keutamaan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali seseorang itu lebih dekat kepada sang guru, maka itulah yang paling utama, ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk bermajelis di hadapan para sahabat, maka para sahabat berlomba-lomba untuk bisa duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa duduk langsung bertemu, ya, bertatap muka, bertatap wajah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi polemik kita di tengah-tengah masyarakat pemirsa sekalian. Di zaman Nabi SAW tidak ada mikrofon seperti ini, sehingga seseorang ketika dia ingin mendengarkan wejangan-wejangan Nabi, mereka harus mendekat kepada Nabi. Hari ini Masya Allah, sejauh manapun kita berada, kita bisa mendengarkan sang penceramah misalnya berbicara. Kita berada di rumah, kita bisa mendengarkan wejangan-wejangan disampaikan oleh sang penceramah. Ya, namun tentu saja yang paling afdal adalah ketika kita bisa mendekat kepada sang alim. Ya, kenapa? Sang alim, seorang alim itu, seorang alim Rabbani, dia akan menularkan ketakwaannya, dia akan menularkan kesolehannya kepada orang-orang yang lain, baik itu melalui perkataannya, ataupun perbuatannya, ataupun akhlak dan adab yang dilihat langsung oleh murid-murid. Nah, oleh karena itu, inilah makna yang berbeda antara tafassahu wa tawassa'u. Tafassahu itulah yang paling pertama dilakukan. Ketika kita melihat seseorang ingin masuk ke dalam majlis, maka yang paling pertama kita lakukan adalah sediakan dulu. Kalau seandainya beberapa orang bisa menyempitkan tempat duduknya, kemudian menyediakan atau membukakan satu tempat duduk untuk orang itu, maka itulah yang paling utama, ya, tanpa mengganggu konsentrasi yang lainnya. Namun kalau seandainya sudah tidak bisa misalnya, maka silahkan kita perlebar majelis itu agar kemudian tersedia lagi, ya, tempat-tempat yang kosong agar orang itu bisa masuk. Nah, dari hadis ini pemirsa sekalian, kita bisa mengambil beberapa buah pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tidak bolehnya seseorang untuk membangunkan orang lain dari tempat duduk yang pertama kali dia tempati, lalu kemudian dia duduk di tempat tersebut, ya. Ataukah misalnya dia minta orang lain untuk berpindah dari tempatnya, lalu kemudian dia mempersilahkan orang lain, ya, orang yang lainnya, si C misalnya, untuk duduk di tempat tersebut. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena illat daripada larangan ini adalah memindahkan orang lain dari tempat duduknya. Bukan persoalan dia duduk atau tidak duduk, ya. Ya, karena kan biasa ada yang seperti itu. Seseorang meminta orang lain yang lebih dahulu telah berada di tempat itu untuk minggir misalnya atau berpindah dari tempatnya. Lalu kemudian dia sendiri tidak duduk di tempat itu, ya, tapi dia persilahkan kepada orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Nah, ini adalah larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illatnya adalah karena orang itulah yang paling pertama mendapati tempat tersebut. Faman sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang lebih dahulu, ya, menempati sebuah tempat misalnya, atau siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu perkara yang mubah, maka dialah orang yang paling berhak untuk hal tersebut. Ya, seseorang misalnya ketika dia menghadiri majelis ilmu dan dia mendapati ada satu tempat yang masih kosong, lalu dia menempati tempat tersebut, maka orang itulah yang paling berhak dengan tempat tersebut, ya, dan tidak berhak bagi orang lain untuk meminta dia bangun, berdiri, berpindah dari tempat dia duduk, lalu kemudian dia duduk di tempat tersebut, atau mempersilahkan orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya
tempat itu istilahnya sudah mahjuz, ya, istilahnya sudah di coupling misalnya, atau sudah disiapkan untuk orang lain. Karena terkadang dalam ceramah-ceramah, pidato-pidato umum misalnya, biasanya ada tempat-tempat khusus yang disiapkan atau yang telah disediakan untuk orang-orang khusus juga, ya, misalnya tamu-tamu VIP misalnya, atau para pejabat dan sebagainya. Nah, dari pihak panitia mereka telah menyiapkan 2 baris bangku yang terdepan khusus untuk para pejabat atau para wakil-wakil negara dan sebagainya. Maka bagaimana hukumnya kalau salah seorang tamu undangan, ya, yang sebenarnya bukan haknya untuk duduk di tempat tersebut, lalu dia duduk di situ? Apakah berhak bagi panitia untuk meminta dia bangun atau bangkit dari tempat duduknya dan mengambil tempat yang lain? Kenapa? Karena orang yang telah ditunggu itu, tamu VIP itu, telah datang dan ingin dipersilakan untuk duduk di tempatnya. Maka dalam masalah ini boleh-boleh saja, tentu saja. Kenapa? Karena sebenarnya sejatinya menyiapkan, atau apabila kita telah menyiapkan sebuah tempat untuk seseorang, maka sebenarnya haknya telah ditetapkan bahwa dia duduk di tempat tersebut. Sehingga kaidah itu berlaku, man sabaqa ila mubahin, barang siapa yang telah mendapatkan atau yang paling pertama mendapatkan sesuatu yang mubah, dalam hari ini majlis atau tempat duduk, maka dialah yang paling berhak dengan tempat tersebut. Ya, meskipun orangnya belum datang, namun tempat duduk itu sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan untuk orang tersebut, untuk tamu-tamu undangan tersebut. Sehingga dalam masalah ini boleh-boleh saja, silahkan. Namun tentu saja yang paling afdal adalah apabila panitia telah memberikan arahan, tentu saja, ya, telah diberikan arahan bahwa mereka yang duduk di bagian bangku terdepan 2 barisan ini harap tidak diisi oleh para tamu undangan yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah tamu-tamu khusus, tamu VIP yang telah kita siapkan tempat mereka, dan tentu saja sangat tidak etis dan sangat tidak sopan apabila tamu VIP itu kemudian dipersilakan untuk duduk di barisan yang paling belakang. Kemudian pelajaran yang lain bahwa yang lebih tepat sebenarnya apabila kita berada di dalam sebuah majlis, yang lebih tepat adalah bahwasanya ketika majlis itu telah penuh misalnya, ya, maka tentu disinilah yang dituntut kepekaan orang-orang yang berada dalam majelis itu. Ketika mereka melihat salah seorang saudaranya ingin masuk ke dalam majelis tersebut, ke dalam tempat itu, maka dibutuhkan kepekaan, tentu saja, ya, dibutuhkan kepekaan agar kemudian mereka segera membuka majelis, ya, membuka majelis agar kemudian orang yang baru datang itu bisa masuk ke dalam majelis tersebut. Ya, meskipun memang harus bersempit-sempitan, karena sangat luar biasa apabila kita merasakan, ya, kita harus mengorbankan hak dan kepemilikan kita atau ego kita yang kita korbankan untuk apa? Untuk saudara kita. Ya, itu sangat luar biasa. Rasanya tentu saja apabila kita memberikan sebuah pemberian, maka tentu saja perasaan kita itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan kita ketimbang kalau kita yang menerima pemberian itu. Ya, tentu saja siapapun di antara kita, siapapun yang namanya manusia, ketika dia mendapatkan pemberian, maka dia pasti akan berbahagia. Namun ada kebahagiaan di atas kebahagiaan mendapatkan pemberian, yaitu ketika kita mampu memberikan pemberian tersebut. Ya, itulah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita mampu, ya, kalau kita sudah kita ingin masuk ke dalam majelis misalnya, dan kita lihat, oh, Masya Allah, ternyata majelis sudah penuh, ya, majelis sudah penuh. Namun ternyata ada beberapa orang yang berusaha untuk, ya, bersempit-sempitan dan membukakan satu majelis untuk kita. Maka tentu saja yakin dan percaya kita pasti merasa sangat berbahagia dan sangat senang untuk mendapatkan satu kursi itu. Saya kasih contoh misalnya Piala Dunia, karena kita sedang dalam momennya. Piala Dunia misalnya, kita sudah kehabisan tiket, ya. Kita sudah kehabisan tiket, atau apapun itu, majelis apapun itu, ya, kita sudah kehabisan tiket dan tidak ada lagi. Namun kita lihat ada beberapa orang yang membukakan majelis untuk kita, ya, mempersilahkan kita untuk ikut di dalam majelis tersebut. Maka bahagianya pasti akan
sangat besar ya. Namun kebahagiaan orang-orang yang membukakan majelis itu tentu saja jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia mendapatkan keutamaan menyediakan satu tempat untuk saudaranya guna menghadiri majelis tersebut. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, lapangkanlah tempat kalian, lapangkanlah majelis-majelis kalian, maka lapangkanlah majelis-majelis kalian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala juga akan melapangkan kalian. Apa maksudnya? Ketika kita berupaya untuk melapangkan tempat majelis kita untuk saudara-saudara kita yang baru datang, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kita? Maksudnya, maknanya pemirsa sekalian, bahwa ketika kita berupaya melapangkan majelis itu untuk saudara kita bisa masuk ke dalamnya, maka sejatinya pada saat yang sama Allah sudah melapangkan hati kita agar orang tersebut bisa masuk ke dalam majelis. Ya. Ketika seseorang berupaya untuk menyempitkan tempat dia duduk, padahal itu adalah haknya untuk duduk di tempat tersebut dengan penuh perasaan lega, lapang dan sebagainya. Namun dia rela bersempit-sempitan dengan orang yang lain dalam majelis supaya apa? Supaya saudaranya bisa masuk ke dalam majelis tersebut. Ya, supaya saudaranya bisa ikut duduk dan mengambil faedah dari majelis ilmu itu. Maka sejatinya sebelum dia melapangkan tempat untuk saudaranya, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sudah melapangkan hatinya agar saudaranya bisa masuk ke dalam majelis tersebut. Ya, sehingga orang yang melapangkan majelis bagi orang yang lain supaya mereka bisa duduk di dalam majelis itu, sebenarnya hatinya telah lapang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ketika kita menerima kehadiran saudara kita dan duduk di samping kita, bersempit-sempitan bersama kita, meskipun terasanya sempit, meskipun terasanya sesak, meskipun terasanya kita ingin lapang dan tidak ingin bersempit-sempitan, namun ingat, ketika seseorang sudah mendapatkan kelapangan di dalam hatinya, sesempit apapun keadaan yang dirasakan, maka yang ada justru tetap terasa lapang. Ya, makanya ketika kita banyak membantu saudara kita banyak membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk di dalamnya memberikan tempat bagi orang kita yang saudara kita yang baru datang di dalam majelis. Sejatinya meskipun keadaan kita kelihatannya kita sedang berbagi dengan orang lain, kelihatannya bagian kita yang tadinya 100, ketika kita berikan 50-nya kepada orang lain, yang tersisa hanya sisa 50 ya. Kalau seandainya kita bisa duduk misalnya dengan penuh perasaan lega di sebuah tempat, lalu kita melihat misalnya, anggaplah misalnya kita di bis misalnya atau di mikrolet dan sebagainya, ketika kita bisa duduk seperti ini misalnya ya, dengan keadaan yang penuh lapang, lega dan sebagainya, lantas naik salah seorang saudara kita dan tidak kebagian tempat misalnya, dan kita berikan silakan Anda duduk ya, silakan Anda duduk bersampingan dengan saya. Tentu saya apabila ini ya tidak berlawan jenis ya, apabila kita sesama jenis misalnya laki-laki dan laki-laki dan bukan berlawanan jenis, apalagi yang bukan mahram kita tentu saja. Kalau kita duduk misalnya bersamping yang tadinya kita bisa duduk 100% misalnya ya di tempat itu, akhirnya kita hanya duduk misalnya kita berbagi 50-50 ya. Yakin dan percaya bahwa duduknya kita yang tersisa 50% itu hanya dalam bentuk zahirnya saja. Kenapa? Karena Allah sudah masukkan perasaan lapang di dalam hati kita. Ya, hidup yang sempit ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita, maka apapun pasti akan terasa nikmat. Meskipun kenyataannya, meskipun zahirnya orang melihat kita ini miskin, kita ini tidak punya apa-apa, namun kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengurus kehidupan kita kalau kita mau berbagi dengan saudara kita. Pelajaran yang terakhir pemirsa sekalian dari hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan majlis di dalam ayat surah Al-Mujadilah ayat 11 dan juga hadis Nabi SAW ini adalah majlis secara umum. Ya, apapun majlis tersebut selama di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita di kelas misalnya sedang menuntut ilmu, ataukah misalnya ketika kita sedang berada di masjid menghadiri pengajian-pengajian,
Ataukah misalnya tempat-tempat umum, ya ruang-ruang publik di mana di dalamnya kita bisa saling memberikan manfaat, maslahat dan sebagainya, meskipun tidak mesti dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun majelisnya selama di dalamnya diinginkan kebaikan dan kesalehan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukum ini berlaku di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk bisa berbuat lapang dalam kehidupan kita, dalam majelis-majelis kita, memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk juga merasakan apa yang kita rasakan di dalam majelis ilmu atau dalam majelis-majelis kebaikan yang lainnya, agar kemudian kita mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya selama dia senantiasa memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.